Dengeran gak suara Ago? Asik. Halo hidung, kenapa enggak? Ini habis make up manggung, jadi ceritanya kayak kita pada cosplay Jujutsu. Enggak kedengeran. Cek, halo. Serius enggak kedengeran? Wih, sorry. Kedengeran enggak? Cek dulu guys, ayo seperti biasa. Cek, tes. Kedengeran enggak? Amihan ah. Ngantuk banget gengs ternyata, Allah Akbar. Tapi aku pengen mulai. Hang. Lur. Musiknya kedengeran gak? Halo, aku baru beres manggung guys. Sebenarnya tadi nyampe rumah jam berapa? Jam 12 kayaknya. Tapi tadi ngobrol dulu, makan dulu. Apa? Main apa game ini? Seperti biasa kita akan push rank aja. 2 game aja lagi soalnya jujur aku ngantuk. Kita lanjut besok. Halo Koko Matthew. Sabar aku baru mulai. Tidur iya, tapi aku pengen ngobrol sama kalian. Besok deh. Aku belum tidur bener sumpah. Tapi aku butuh energi bersosial, butuh energi sosial. Kok semakin kurus kah? Oh my god, so scary. I don't wanna be like super thin, you know what I'm saying? Jadi guys, aku mau cerita. Jadi kita nunggu orang-orang dulu kali ya. Tapi aku kangen nge-live. So, jadwal aku lagi Allah gitu, lagi Allahu Akbar gitu. Jadi aku belum ada istirahat 1 hari pun guys sebenarnya, tapi at least tadi malam tidurnya lebih banyak daripada sebelumnya yang tidur kayak cuma 2 jam. Sebentar aku blok orang dulu. Shut up. Ngomong apa sih itu dia? Oh ya, kamu kerja di ERS gak sih kak? Sekarang lagi enggak dong sayang. I don't have time for. Gue lagi nggak ada waktunya makanya Bobok kak, aku mau main. Kita main dulu ya. Jadi streamer sekarang udah enggak, ini mah aku suka main game aja. Oke, baiklah kita langsung saja login. Guys, sumpah kayak hiburan aku cuma push rank anjay. Kalau ditanya waktu pas kemarin capek, mau apa, mau push rank, aku maunya push rank. Sedih deh. Ini kita kecilin dulu. Apakah kalian sudah ready? Let's go. Asik. Temenin aku push rank dulu. Kenapa hidungnya aku ini abis makeup manggung guys. Jadi ceritanya kita semua cosplay Jujutsu Kaisen. Aku cosplay jadi Hanami female version gitu. Abis berantem IOI, ceritanya tuh kita semua abis berantem. Tapi jadi berempat kita semua cosplay Jujutsu masing-masing. Pokoknya tadi aku cosplay jadi Nanami, Aloy jadi Sukuna, terus Jajex jadi Choso. Ya, terus satu lagi tadi siapa ya, aku tiba-tiba lupa lagi namanya. Tadi kita berempat. Satu lagi jadi Yuta kalau nggak salah. Kakak mau lihat jidat, nge-gift dulu anjay. Ini tuh mahal lihat jidat aku. Kecil mukanya, hey, aku mukanya kecil karena jidatku setengah muka aku ya. Kita sambil main aja ya gengs.
nggak ada Orochimaru. Beda bang, itu beda anime. Aku nggak boleh teriak-teriak karena Karamen udah bobo. Jadi kita, siapa nih? Siapa nih? Jadi kita fan match aja. Oh jadi itu alasannya pakai poni ya kak? Iya. Tapi kayaknya sekarang udah biasa aja deh. Soalnya aku live juga bikin konten kadang nggak pakai poni. Kayak udah kayak bodo amat. Udah kalian tahu bare face aku kayak gimana ya udah. Kalian tahu real life aku gimana ya udah. Kalian tahu waktu kalau aku lagi kerja kayak gini ya udah juga gitu. Kenapa hidungnya ini enggak, ini makeup luka gitu ceritanya guys. Ini kita offin dulu ya biar kita dengerin gamenya aja. Apaan ini? From Friends. Oh, rendang jengkol tuh siapa ya? Oh dia nginvite gitu maksudnya. Gimana sih? Ini main siapa main? Oh ya boleh. Oh udah aku invite guys. Q ini apa nih? Invite, ignore, invite. Apa sih kok gitu? Nggak ngerti deh sumpah. Ini banyak yang baru deh kayaknya. Ini game apa kak? Ini game HOK guys. Main server Sinat kak. Oke kita jadi MM. Main itu aku kak lah. Oh Kamet tadi yang ngajak. Abis ini deh ya. Main Valo nggak kak? Aku pengen deh main Valo. Berarti aku harus download dulu di Steam ya? Nggak sih? Game. Cuma aku belum bisa guys. Kecuali aku pakai konsol. Tapi kan katanya itu kan game PC enggak sih? Yo login. Aduh sumpah mataku agak on nih guys. Mataku aku lupa deh kacamata aku di mana. Begadang nih dok. Iya aku butuh energi. Sabar. Aku akan pakai kemarin aku mau pakai luban lagi deh. Enggak lihat dulu deh musuhnya pakai apa. Kita lihat dulu. Soalnya kan pakai apa ya? Tumben kalem, nggak boleh keras guys. Soalnya Karamen sebelah kamar aku udah bobo, you know. Oke dia pakai Erin, berarti kita pakai ini ya teman-teman. Semangat MU, selamat buat MU, congratulations, Cena menang guys. Kak ayo FF. Itu PC kan? Nggak bisa. Lagian aku mainnya juga PUBG sih. Sorry punten banget ya teman-teman. Gak capek kamu pulang manggung? Jujur aku ngantuk, aku belum tidur bener. Tapi aku ingin main. Dan aku mumpung lagi gelis, meskipun kamar aku kayak Allahu Akbar, tapi ya udah berantakan banget lah guys. Belum jadi CEO lagi. Apa nih? Belum jadi CEO lagi, tokennya udah menipis gitu. Iya kak, apa aku padahal kemarin ngecek email loh kak. Apa emang belum ya? Aduh, tuh deh. Apa kok nggak usah kemarin kayaknya barang-barang aku tuh penuh gitu katanya. Ini udah paling gede. Emang belum sih. Oh ya aman kok, aku belum mau beli apa gitu karena belum keluar yang hero aku pakai. Tapi pengen nanti nunggu Ukong deh. Si pakai tuh jungler. Ukong tuh apa ya? Udah rilis belum kak? Udah kan? Apa belum? Apa tanggal ini? Pas kiss. Sebentar ya saya harus fokus dulu nih teman-teman. Anjay. Salah. Dem. Udah ini. Halo, ternyata orang Sunda. Isi pikiranku kamu. Top global Garo. Yoi, tapi tergantung sih. Aku nggak selalu pakai Garo. Tapi hari ini aku lagi pakai Garo tapi kayak lagi oke terus.
cuma belum sakit aja dikit. Aku tuh butuh support yang sakit juga gitu. Top global garuk-garuk. Bang, udah sini aja bang. Kata gua mah bantuin gua kaya raya dulu. Kan susah nih. Nggak kaya bang kalau kayak gini, Allah. Bener-bener nih. Kunci kesuksesan dari, nggak tau ya kalau yang lain. Kalau aku sih kaya raya. Biar sakit. Siapa? Ngomongnya pakai bahasa Mandarin aja kita ngerti kok. 真的假的但是没有那么多人听得懂哎，知道吗？可能是只有你听得懂。Hiro, apakah itu ini namanya Garo guys? Jujur gemak, sumpah. Demi apa gemak? Kegedean ya gamenya. Gak kangen Yosua, kangen. Tapi hari ini kita manggung di tempat berbeda, anjay. Game apa ini sayang? Ini game HOK sayang. Aduh, salah lagi. Aku hidungnya kenapa kayak ini make up sayang? Bang. Lu jangan ngadi-ngadi, bang. Rank apa kak? Kayak masih Grandmaster. Salah, Master. Sorry. Enggak turtle kak, belum, sabar. Kok turtle di sini bukan turtle guys, ini monster. Oh kakak iya. Belajar Mandarin berapa lama? Kemarin 4 bulan aja. Itu skin apa kak? Ini skin apa ya? Lupa, aku tadinya punya skin yang Jujutsu juga tapi udah nggak free, sedih. Terus jadi nggak punya lagi sekarang. Nggak tebel anjir. Aduh, kurang nih supportnya. Ya udah deh. Itu udah, astagfirullahaladzim. Tenang, kita belum sakit, kita harus sabar. Aduh, mataku udah buram nih gara-gara softlens. Aku harus copot softlens. Abis ini copot softlens dulu ya gengs. Nggak bisa lihat komen kalian. Aduh, boleh dibantu kali. Astagfirullahaladzim. Iya sabar. Udah dapet kan? Butuh bantuan kali bang. Capek deh. Nyanyi kak, give dulu kali. Oh my god. Skin satu dulu kak yang digedein. Oke, siap. Pada kemana sih, kagak ada yang ngebantuin anjay. Oh salah pencet tadi, maaf harusnya satu dulu ya. Satu nggak pernah habis sih kalau di aku. Pada kemana sih orang-orang? Kalau nggak di YouTube kak, soalnya nggak tahu, pengen TikTok dulu. Cuma bentaran sekarang hari ini. Nggak rotasi kak, sabar gengs, sabar ya. Selamat MU. Goodie bagnya udah dibuka belum? Hah? Ada ayam? Belum. Itu masih di samping kasur. Udah, aku fokus push tower tengah dulu deh. Kiss boleh nggak? Enggak.
Ih, parah deh ini kayak hidungnya kenapa anda ini makeup, gengs? Kita fokus ini dulu kali ya. Ini mah aku digendong sama timnya anjay. Oke, mat bobo, gengs. Permisi. Anjay, monster sendiri, bro. Ngakak. Welcome back to Indahkus Esports magang. Kok suaranya mantul? Iya kah? Ke reverb ya? Ntar aku matiin abis ini ya. Wait, sebentar. Duh. Duh, pada kemana sih? Kalau udah kelar berantem di X belum nanti aku lanjutin nanti deh. Nggak rame, nggak ada yang menantang. Asik. Jangan lupa minum, oke. Ada kok minumnya di samping aku. Wih. Ayo. Ya Allah, nggak dapat mulu ngakilnya, gengs. Ini mah aku digendong ini mah, guys. Ditantangin pada mundur, paling gong lah ya. Anjir tuh kocak. Tapi itu prinsip, guys, kalau kalian main di X nggak boleh jiper. Aku sih seneng banget, kayak this is what I'm waiting for, bro. My life been like little bit busy and little bit bored, enggak sih, lebih ke busy aja. So I need to entertain myself. Dengan apa? Dengan ngelihat kelakuan orang-orang di Twitter seru. Jadi kalau kalian kelihatannya aku kayak marah-marah gitu, enggak guys, sumpah. Aku malah ngakak anjay. Gitu. Poni crop top. Yoi. Poni anti badai, bro. Kaget aja. Waduh. Anjay. Bedeh. Gitu guys. Risih nggak kak ada rambut di dahi? Lumayan. Soalnya ini tadi dikerasin banget sama hairstylist aku. Agak gatel. Ada video Taeyong di DM. Hah? Oh anjir. Oke. Momen-momen yang dinanti akhirnya bisa harum kembali deh. Jujur iya guys. Aku menantikan momen-momen ini. Percayalah, aku kayak kalau kalian nganggapnya aku marah atau misalkan gak, I'm waiting for this, bro. Give me the drama. Give me some stupid things so I could laugh. Enggak guys, kalian aja sok main sebelah aku. Emang udah nggak bisa, aku semenjak main HOK aku nggak bisa main yang lain. Kayak jadi aneh aja, preferensi aja. Cobain gerak.
nge-tweet astagfirullahalazim, itu jikonya astagfirullahalazim. Aduh ngantuk guys, tapi ternyata apa besok aja ya. Lagi flu kaidah enggak, aku emang sinus, tapi aku udah jadwalin ke spesialis THT. Jadi mau konsul tanggal 27 apa 28. Abis itu aku ya udah, kalau emang iya which pasti udah disuruh operasi, jadi aku akan operasi. Guys, sepertinya aku ngantuk ternyata. Kagak kayak iya. Kasih lagunya mama boy. Besok dia guys, ternyata aku ngantuk. Tapi aku ingin ngobrol. Sebenarnya ngobrol aja kali ya. Ya udah kita ngobrol aja. Nah, kita ngobrol aja karena main game aku lagi ngantuk. Terus nggak bisa lihat ke kalian gitu. Iseng mau curhat, sok curhat guys. Jadi intinya ya, keindahan hidung barat gitu. Nggak, ini make up. Langsung, tapi aku ingin ngobrol. Aku sibuk kemarin. Tapi aku astagfirullahaladzim, kamu nanya di sini juga, aku udah jelasin di X. Ya Allah. Oke, sekali lagi, aku tuh sebenarnya nggak mau gitu bahas-bahas ini karena teman aku lagi berduka. Aku takut dia nonton kontennya atau dia nonton klipnya, terus nanti dia kepikiran. Gitu kan, apalagi aku hari ini manggung juga sama temen aku yang lagi berduka. Tapi terutama di X itu banyak banget yang bertanya soal ini, jadi aku jelasin karena ternyata memang sedihnya adalah ya masih banyak orang yang gak paham dan dikasih tahu pun tetap kekeh seolah-olah aku pasiennya, kalian dokternya. Itu tuh kocak banget sih. Tapi again, apa sih yang aku harapin, orang kita kan masih developing country juga gitu. Jadi kayak ya udah, jadi aku berusaha jelasin pakai baby language aku. Jadi intinya adalah ya gengs, dengerin karena kalian nanya. Tapi jangan lupa doakan supaya almarhumah tenang sekarang ya, gak sakit lagi. Tapi karena kalian bertanya dan terus-terusan banyak yang gak ngerti perbedaannya apa, intinya adalah yang kalian tahu, yang kita tahu sampai detik ini tuh cuman antara GERD dan henti jantung. Kita nggak tahu yang di dalam detail-detailnya apa, kan ada riwayat-riwayat penyakitnya juga. Which kalau kataku gini, kalau emang kalian pure intensitasnya buat mencari tahu sebagai informasi edukasi, nggak apa-apa aku jelasin. Tapi jangan bawa-bawa yang lain, udah singkirin gitu yang lain, doain aja gitu. Tapi kalau emang kalian pengen tahu, intinya adalah GERD sama henti jantung itu, aku berdua sama malu and yep, gap is better. Iya bener. Intinya adalah kita nggak boleh berisik ya, anyway. Intinya adalah GERD dan henti jantung itu adalah dua hal yang jauh banget hubungannya, nggak sama. Itu adalah penyakit yang beda banget. Ibaratkan apa ya, kayak sama kalau kalian nanya ke aku, Kak bisa nggak kalau minum air dingin terus nanti kalau menstruasinya beku, darahnya jadi beku. Nah itu tuh nggak nyambung, pertanyaan paling nggak nyambung. Tapi aku nggak marah kalian nanya gini, ya nggak apa-apa. Maksudnya aku mah seneng gitu kalian nanya kayak gitu-gitu. Cuma kalau kasih tahu dengerin, jangan soto, jangan diagnosis sendiri ya. Intinya itu tuh dua hal yang berbeda, kayak dua penyakit yang berbeda juga. Dan aku juga ingin kalian tahu, tunduh tapi aku yang ngobrol dulu lagi 10 menit. Tapi kalau GERD nggak bisa guys. Jadi gimana ya, jadi kalian harus pahami dulu sifat-sifat dari penyakit jantung dan teman-temannya dan vaskular lainnya. Jadi vaskular itu adalah pembuluh darah, jantung sama pembuluh darah gitu. Dia tuh sifatnya, apalagi kayak henti jantung, dia tuh memang dikenal sebagai silent killer. Ingat, silent killer. Yang artinya, makanya orang hampir 99% kalau tiba-tiba mati mendadak itu disebabkannya karena serangan jantung. Karena gini,
bayangin jantung dan bayangin nih, kan sistem tuh banyak ya di tubuh kita. Kita bahas satu. Jantung sama pembuluh darah itu anggaplah kayak jalan tol analoginya. Aku selalu gini dulu dari zaman sekolah biar gampang. Mereka tuh kayak jalan tol. Nah, jalan buntu itu ada di jantung. Jadi jantung itu enggak satu-satunya, otak juga sih. Tapi anyway, jantung itu semua pembuluh darahnya buntu. Bayangin kalau jalan tol yang lain di pembuluh darah yang lain, kalau misalkan ada sumbatan, ya udah gitu dia bisa mengalir ke jalan-jalan sebelahnya gitu misalkan. Tapi kalau jantung tuh enggak, dia tuh kalau tersumbat saat itu juga cepet banget gitu tuh membuat semuanya jadi runyam, jadi satu badan itu jadi chaos gitu. Yang terutama jantung itu sendiri, karena jantung adalah kayak tulang punggung, itu deh tulang punggung badan kamu gitu. Udah, terus beda. Nah, terus kalau GERD nggak bisa, jadi gimana ya, suka disalahartikan sama orang GERD itu adalah serangan jantung, which tidak, cuman gara-gara letaknya agak tumpang tindih. Tapi itu tuh ada dinding yang membatasi, karena mereka itu beda dunia, mereka tuh tidak sama, you know gitu. Sampai sini paham ya adik-adik? Gimana caranya kak biar nggak tersumbat kalau lagi serangan jantung banyak? Cuman masalahnya gini, kalau pada orang-orang yang sebelumnya udah ada darah tinggi, pernah riwayat terserang jantungnya, misalkan kayak wah saat itu juga gitu, biasanya langsung ke UGD kan gitu, atau misalkan kayak ada yang bantuin dia ke UGD, nah biasanya jadi tahu tuh, oh dia ada riwayat penyakit jantung. Nah udah pasti dibekelin sama dokternya ada obat namanya ISDN yang gunanya untuk kayak kalau di kehamilan mah pil darurat. Ini juga sama, ini adalah obat darurat buat kalau lagi serangan jantung yang dimakan digerus, ditaruh di bawah lidah. Biar apa? Biar sumbatan di jantungnya hancur. Biar tidak menyumbat. Jadi untuk menghancurkan sumbatan itulah fungsi obat ini. Itu tadi pertanyaannya. Itu. Nah, kalau GERD memang dia tuh gini, lebih ke gimana yang ngejelasin baby language-nya. Intinya adalah kenapa dia tuh sakitnya kayak sakitnya kayak di sini, karena memang tempatnya tuh yang tadi aku bilang tumpang tindih gitu, depan belakang gitu kan. Tapi itu bukan organ yang sama dan enggak satu ruangan gitu, kebayang, enggak satu kelas bro gitu. Paham ya sampai sini ya? Terus jadi nggak bisa semata-mata kayak karena GERD aja, dan GERD itu nggak bisa seharusnya bikin. Jadi kayak pasti ada penyakit. Jadi banyak guys, biasanya tuh itu kan jadi kayak komplikasi dari banyak hal gitulah. Gitu loh. Paham gak sih? Banyak. Berarti harus dicari nih, kayak misalkan biasanya ada jejas endotel sebelumnya. Anjay, jejas endotel bagaimana ya cara menjabarkannya? Jadi pembuluh darah itu bisa luka karena kebiasaan-kebiasaan buruk manusia. Contoh, merokok, minum minuman keras, perokok pasif juga bisa tahu. Terus nggak olahraga, nggak jaga badan, makannya jelek, junk food terus gitu-gitu, tuh bikin pembuluh darah kita tuh jadi luka. Tapi dia kalau ada sumbatan nggak melulu bikin serangan jantung, enggak. Makanya dia disebutnya silent killer alias pembunuh diam-diam. You know, kayak orang-orang serangan jantung itu biasanya serangan pertama kali itu tuh orang nggak ngira kalau itu serangan jantung dan nggak tahu harus gimana, dan kayak denial. Biasanya tuh kayak nggak mungkin, aku nggak pernah ada gejala sebelumnya, ya karena memang begitu. Tuh, panik juga bisa jantungan, nggak langsung kayak gitu, nggak ada hubungannya. Anjay, panik itu masuk ke dalam sistem kejiwaan. Beda coy, beda say. Rasanya serangan jantung, pertanyaan bagus itu siapa tadi? Serangan jantung itu biasanya ya yang paling ke detect gitu ya, dia tuh tahu letak sakitnya tuh di mana, bisa dijelaskan. Kalau kayak GERD tuh biasanya di daerah ulu hati sini guys, sini nih, kayak di iga kalian kan gini nih, nah di sininya loh, di situ itu ulu hati, itu tempat lambung kalian. Makanya kalau itu mah dulu sih, jadi awalnya tuh lambungnya dulu yang luka,
Terus abis itu dia kalau naik nih keluar lambung jadinya GERD. Jadi kasarnya mah ya, lambung itu sakti guys, kayak kantong sakti yang satu-satunya tempat yang kuat sama asam lambung. Lampu bergaris ke bawah tandanya apa ya? Guys, aku lupa. Anyway, kita kan udah nyampe nih si Galang Dana. Aku besok bakalan live sama kalian lagi dan aku bakal langsung transferin si yang Galang Dana kita ke rumah zakat yang kemarin terakhir aku bareng sama mereka yang buat korban bencana juga, soalnya masih ya sampai sekarang ternyata katanya belum terselesaikan, membaik tapi ternyata belum. Terus beritanya udah mulai nggak banyak nih, udah mulai ketutup sama berita-berita lain, jadi tidak ada kata terlambat. Nih besok aku transferin ke rekening rumah zakat bareng sama kalian, jadi disaksikan oleh kalian. Alright. Aduh, emang iya suaranya mendouble. Sorry. Sepertinya belum diedit sebentar ya. Kayaknya ke reverb deh. Enggak kok. Enggak ke reverb guys. Kok bisa ya? Halo? Kok enggak? Di aku sih enggak. Kok bisa? Enggak pakai reverb, gengs. Hah? Enggak, ini enggak pakai efek loh. Kok bisa ya? Segini. Tadi apa ya? Terima kasih loh tadi yang nggak kelihatan, kita buka tip-tip dulu. Ya jadi alhamdulillah ya guys, maaf aku sibuk jadi belum sempat mindahin ke rumah zakat yang bareng aku kemarin, but anyway. Terima kasih dan barusan ya terima kasih dan karena komennya kalau pas lagi motoran lihat lampu bergaris ke bawah. Jujur aku nggak kebayang yang kamu maksudnya lagi motoran lihat lampu bergaris ke bawah gitu nggak sih? Ini nggak bisa nih alasan mengapa kalian harus konsultasi langsung ke dokternya tatap muka, karena teka bayang guys, silinder kah iya, titap barcode apa kayak Saweria gengs, aku pakai tip tap tapi gitu. Silinder tuh kayaknya. Oh, kalau lihat lampu di jalan kayak bergaris, iya guys, itu memang salah satu biasanya kalau orang yang punya silindris itu analoginya gini. Mata tuh kan ada lengkungannya ya. Bedanya sama minus plus, itu kalau minus plus mah ada di lensa masalahnya. Jadi si mata kita teh kayak nangkep lampu kan, nangkep cahaya nggak tepat gitu di titik yang harusnya diterima sama saraf mata. Tapi kalau silindris itu lebih ke kelengkungan matanya tidak normal, makanya harus pakai kacamata silindris gengs. Aku juga gitu, mata bisa hujan lagi guys gitu. Kayak aku lazy eye, silinder, BB klasik apa preset mat, dua-duanya sayang. Mau pakai BPJS deh. Wih, tiba-tiba malam ini jadi konsul ya gengs. Wih, hujan badai lagi, ya Allah. Kalau dikagetin bisa serangan jantung nggak? Tergantung juga. Kalau emang dia pasien jantung dan lagi apes, ada sumbatan, bisa. Tapi nggak segampang itu guys. Nggak kayak di sinetron.
Jangan kebayangkan nonton sinetron, kata aku mah kalian teh. Aneh banget. Swear lah. Terima kasih. Operasi lasik aku nggak tahu ya, kok nggak salah bisa di BPJS. Iya, tadi bahas yang macam-macam, nggak cuma GERD doang, jadinya bahas kemana-mana, which nggak apa-apa. Cantik banget soft lens. Terima kasih. Aku jarang banget cocok sama soft lens karena mataku sensitif, tapi ini best. Ya hujan guys, ya udah 2 menit lagi aku udahan ya, karena aku belum cuci muka, belum mandi gitu-gitu. Dia lagi di Bandung guys, kita sedang manggung hari ini di tempat berbeda, di kota berbeda. Dok. Dan nah, oh iya tadi ini ya, ada yang nanya ciri-ciri sakit jantung tadi. Selain kamu bisa kebayang gitu kayak di sini, ini bisa nunjuk sakitnya di mana. Biasanya itu tuh sakitnya menjalar ke bahu kiri. Kenapa ke bahu kiri? Dia tuh sesuai dengan apa ya, kalau baby language ya teh. Kayak ini kan jantung nih. Jantung kan sebenarnya kayak kepalanya pembuluh darah gitu kasarnya ya. Nah, penjalarannya teh ke bahu kiri dulu gengs. Makanya kalau serangan jantung biasanya diikutin sama nyeri ke tangan kiri menjalar, yang menjalar ya, ingat, karena itu sifat vaskular, sifat pembuluh darah gitu. Itu sih kalau jantung yang khasnya itu. Jadi kalau misalkan kalian even nggak bisa nunjuk sakitnya di mana, ya itu kemungkinan bukan serangan jantung. Terus, nah memang mirip-mirip sama GERD. Izin nanya Kak, kalau untuk orang umur 19 plus apa saja yang mungkin muncul sebagai gejala penyakit jantung? Ini pertanyaan bagus. Kayaknya aku bikin segmen konsultasi online ya guys. Ya at least kalian bertanya aja gitu kalau kalian mager nyari chat GPT. Anyway, sekarang itu udah geser guys, tapi aku gak tau, coba kita lihat dulu jurnal ilmiah. Tapi intinya adalah kalau dulu waktu aku zaman sekolah itu tuh biasanya yang kena serangan jantung atau penyakit jantung itu dewasa muda, which kayak 30-an awal gitu. Tapi sekarang aku belum ngecek lagi, tapi 2-3 tahun lalu aja aku cek itu tuh mulai geser ke 20-an. Jadi menurut aku udah, mau kamu umur 19 mau berapa, kalian harus tahu gejala ini, karena sekarang penyakit yang tadinya, yang dulu mungkin berapa tahun yang lalu itu cuman dimiliki sama orang-orang yang udah tua, enggak, sekarang ngegeser. Kenapa? Karena gaya hidup zaman sekarang agak gila. Aku bukannya sok gimana-gimana ya, aku juga nggak sempurna, tapi nggak balance gitu, paham nggak sih? Udah makannya jelek gitu, apalagi kita di Indo goreng-gorengan tepung. Terus kayak misalkan minum wae, ngarok wae, eta nggak sabaraha bungkus. Itu guys, itu stop, kataku mah ngerokok emang nggak baik yang ngerokok itu ya. Jadi nggak bisa apa saja yang mungkin muncul sebagai tadi yang aku bilang, pokoknya nggak usah lihat umur. Kalian cek aja kayak kalau tiba-tiba sakitnya di sebelah kiri, tepat kalian tahu jantung di mana kan, di sini, sebesar kepalan tangan kalian, itu kurang lebih ukuran jantung kalian gini. Terus kayak ajrit sakit gitu yang kayak ditindih, beratnya kayak sakitnya tuh kayak tertindih sesuatu, tapi titiknya dapet, kayak titiknya tuh lumayan jelas kerasa, lalu dia itu menjalar nyerinya tuh ke bahu kiri. Itu serangan jantung. Udah langsung ke UGD aja. Memang orang-orang jadi suka ngira itu serangan jantung, padahal ternyata cuma GERD. Itu karena mereka yang tadi bilang tumpang tindih, mereka harus ke UGD buat dicek, harus di EKG dulu, yang kayak rekam jantung gitu lah guys, yang ditempel-tempelin gitu-gitu buat ngeliat itu beneran dari jantung atau enggak. Itu bisa dilihat dari situ, oh beneran dari jantung sebelah mananya, terus kira-kira beneran ada penyumbatan apa enggak, itu bisa kelihatan di rekam jantung gitu. Oh ternyata nggak ada masalah di rekam jantungnya, udah berarti GERD. Tapi GERD pun, atau misalkan dari lambung ya, GERD itu memang dia kan, GERD itu kayak yang tadi aku bilang,
Kalau misalkan asam lambungnya udah naik ke di atasnya lambung, jadi saluran yang keluar yang makan. Nah, karena dia naik, nah esofagus namanya. Kalau yang di atasnya lambung, di atasnya tuh lambung tuh ada esofagus. Esofagus itu nggak sama kayak lambung kalian. Lambung kalian itu keren, dia seperti blender yang ngeblender semua makanan kalian sampai jadi cair banget itu biar diserap sama usus ya. Nah itu tuh kalau misalkan kalian eh harus ingat nih, harus awalin ya. Jadi cuman lambung kalian aja yang bisa tahan sama asam lambung. Dia tuh sangat korosif, sangat asam guys dia tuh. Jadi kalau dia keluar daripada lambung, misalkan dia naik ke esofagus nih yang tadi saluran makan yang ke atas itu, udah dia jadi luka, jadi kayak terbakar dan nyeri di daerah mana? Di daerah dada. Makanya itu mirip-mirip kayak sama letaknya agak dada sebelah kiri. Jadi orang ngiranya itu tuh serangan jantung padahal bukan gitu. Itu udah paling jelas lah guys, analogi paling jelas yang harusnya bisa diterima ya sama kalian. Durasi serangan jantung itu pertanyaan bagus banget. Mari kita cari di jurnal ilmiah. Soalnya gini, kalau kedokteran itu ilmunya harus selalu update memang guys. Jadi daripada aku nggak yakin, takutnya udah beda sekarang karena penanganannya aja udah beda juga katanya seingat aku. Tapi basicnya sama, tapi ada kayak misalkan urutannya yang beda. Ada namanya golden time period. Aku nggak tahu sekarang masih pakai itu apa enggak. Nah, ada. Oke, dapat guys. Nah, sebenarnya sekarang tuh udah canggih tau nih kalian kalau misalkan lihat, kalau kalian search di ChatGPT aja, mereka tuh udah ngerangkum dari jurnal ilmiah yang terupdate, bisa tahu. Kan itu si link-linknya bisa dibuka, kalian bisa lihat lagi di linknya tuh beneran jurnal ilmiah banget. Tapi yang jelas adalah ini menurut apa? Coba aku cari dulu. Nah, kalian tuh harus cek linknya, ini link apa? Bener tidak ini linknya dari mana? Oh, dari jurnal rumah sakit. Oke, sama ada beberapa rumah sakit mantep. Oke, jadi ini yang update ya guys. Jadi kalau serangan jantung itu ada golden time period, bener kan? Nah sekarang itu sama nih, masih sama kok. Serangan jantung itu waktu kritisnya 60-90 menit. Cepet banget kan, itu kayak 1,5 jam. Tapi kenyataannya itu bisa lebih cepet. Sumpah itu kayak cepet-cepetan. Aduh sumpah apa ya kasarnya, kalau kita yang di medis tuh selalu bilang ngurusin pas kayak jam kerja kita itu kayak kita tuh duluan sama maut gitu. Nah pokoknya waktu kritisnya 1,5 jam, 60-90 menit. Tapi nih penanganan dengan batas maksimal ideal di bawah. Oke, jadi di bawah 3 jam harusnya udah bisa ditanganin. Kenapa? Itu kita mencegah ada kerusakan otot jantung, karena jantung itu sebenarnya isinya otot semua gengs, otot semua yang dikelilingi, diselimuti sama pembuluh darah yang di jantung, dan mostly adalah pembuluh darah buntu. Kebayang nggak misalkan ada sumbatan nih dari manapun, bisa dari manapun, terus tiba-tiba ke apa ya, kayak jalan akhirnya dia kayak ke jantung, maksudnya mana buntu gitu di jantung tuh, makanya dia bisa tersumbat. Nah itu kita harus bisa langsung mencegah. Yang pertama, kita mencegah kerusakan otot jantung dan juga mencegah sumbatan itu lama di situ gitu analoginya. Jadi harus dipecahin gitu sih, si sumbatannya gitu. Lebih utama sih tindakan medis segera seperti kateterisasi ring jantung dapat membuka sumbatan koroner sebelum otot jantung rusak permanen. Tuh berarti jadi sama kayak persarafan, terutama di otak, dia itu bisa irreversible alias bisa permanen gengs gitu. Setelah otot jantung itu mulai mati dalam kurun waktu 80-90 menit setelah kehilangan oksigen. Jangan lupa, kalian tahu pembuluh darah itu ngebawa apa?
darah itu satu sel gini, darah tuh ngebawa apa? Oksigen, betul sekali. Suaranya double kak, aku nggak ngerti kenapa suaranya double, sumpah. Bentar ya. Kok bisa sih? Halo? Sound effect. Halo? Oh? Iya kah? Di aku sih enggak loh guys. Jujur aku nggak ngerti deh. Kok bisa? Suka kambuh kalau lagi panik, rasanya sesak nafas. Anjay, beneran konsul semua nih tip-tap. Oke lah, nggak apa-apa. Bin, izin nanya kak. Oh ini pemanis buatan, kenapa GERD suka kambuh? Kalau sakit kepala di bagian kiri sering muncul tapi hanya setiap malam. Jadi banyak. Kira itu kenapa ya? Oke, siap. Bentar ya, satu-satu ya Bin. Dari pemanis buatan dulu, kenapa GERD suka kambuh? Kalau lagi panik rasanya kayak sesak nafas gini. Gimana ngejelasinnya? Stres itu apapun bisa kayak termasuk lagi panik, stres, dia tuh bakal ngeluarin banyak banget hormon, termasuk hormon-hormon yang bisa mempengaruhi meningkatkan produksi dari asam lambung. Makanya misalkan paling gampang ini, kalian kalau stres bisa gampang jadi mah, atau yang punya GERD jadi GERD. Kenapa? Karena itu kita stres nih, perasaan apapun yang kita dapetin di badan kita itu bisa mempengaruhi hormon-hormon yang dikeluarin juga sama otak kita. Canggih emang, mastermind otak kita tuh canggih banget guys. Jadi termasuk itu rasanya kayak sesak nafas memang, karena yang tadi aku bilang kalau kamu udah lagi GERD itu kan dia naik ke esophagus, rasanya tuh kayak burn, chest burn, kayak terbakar dadanya, kayak sesek, padahal itu GERD. Jadi itu dipicu sama stres. Terus Bin tadi izin nanya lagi kak, kalau sakit kepala di bagian kiri sering muncul tapi hanya setiap malam, kira-kira itu kenapa ya? Itu harus di breakdown dulu sih, kamu kayak emang konsul aja dulu, misalnya itu panjang, harus anamnesis panjang, karena nggak bisa kayak oh ini udah tentu penyakitnya apa, enggak, banyak macam-macam. Kayak sakit kepala tuh nggak cuman kalau sebelah ini, misalkan di bagian kiri bisa jadi kayak penyakit nyeri kepala sebelah atau migrain gitu bisa, tapi harus dicek juga gitu kayak resikonya gimana, gejala-gejala yang sering muncul pas lagi nyeri itu gimana, sebelum muncul nyeri itu biasanya gimana gitu-gitu. Nggak bisa cuman kayak satu. Buset, banyak banget yang typing aja. Netnya error, kenapa ya? Aduh kenapa? Aku nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Wow, what happened? What happened guys? Halo? Halo? Hah? Netnya bentar, suara robot. Hah? Ah? Kok jadi kayak suara robot? Wah kayaknya udah lelah guys, ini kayaknya rusak deh. I don't know what happened anyway. Halo? Bisa gak? Dari awal aja kayaknya emang ada yang error deh guys, tapi aku nggak ngerti. Dok bohong, kurang ajar, jujur aku nggak ngerti. Halo? 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 Oh iya dong, rebek banget anjir. Dan ini ada yang salah sih, udah kayak aku mau disuruh bobo. Baiklah guys, aku harus bobo, jadi besok lagi ya, bye bye. Ini rusak, nanti aku benerin besok ya.